Umat Wahabi CS dan umat Nasrani dalam berbagai perdebatannya, baik secara tertutup maupun terbuka. Kali ini kita akan menguraikan kitab Talmud jadi dua dan siapa saja ahli kitab itu. Awalnya sebelum Allah turunkan Nabi Isa, kitab Talmud buatan Samiri sebagai nabi palsu terhadap Nabi Musa disebut ahli kitab. Setelah Nabi Isa turun kitab Talmud dijadikan dua. Satu perjanjian lama khusus untuk ras manusia asli kasta Yahudi Bani Israel Kobala, yang beribukan Hawa dan ayahnya Adam dari surga, yang jadi konsep rasisme. Di mana konsep rasisme ini diwariskan kepada Wahabi sebagai agama baru. Dua, Perjanjian baru, khusus untuk Bani Israel Nazaret, ras Goyim, domba, yang ayahnya Nabi Adam. Ketahuilah bahwa Yesus bukan Nabi Isa ibnu Maryam. Yesus adalah Yuda dan Yuda adalah Syamiri dan Syamiri itu adalah Ad-Dajjal Yesus Kristus Al-Masih Al-Maut seorang nabi dan rasulnya iblis dan iblis itu oleh Bani Israel disebut Lucifer. Bagi umat Kristen Yesus adalah Tuhan, yakni firman Tuhan yang menjelma jadi Yesus. Salah satu ajarannya Yesus hanya bertugas menciptakan manusia, tidak mematikan manusia dan semua makhluk. Bagi keyakinan Nasrani, yang mematikan dan memusnahkan semua makhluk adalah setan atau iblis. Tugas Yesus hanya menciptakan yang baik-baik saja. Itulah ajaran kasih. Karenanya dalam hal ini Tuhan mereka sudah dua, yaitu setan atau Lucifer dan Yesus. Ajaran mereka menentang ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, namun mengklaim merekalah pengikut Nabi Ibrahim. Nabi Musa dan Nabi Isa, yang mengajarkan ajaran Yuda dari Syamiri Ad-Dajjal Al-Masih ahli ilmu sihir atau master magician. Itu adalah Paulus dari Syamiri, di mana Syamiri itulah yang pernah berubah wujud jadi Yuda murid ke-13 Nabi Isa. Setelah wafatnya selama 3 hari dan sudah dikafani serta dimasukkan ke dalam gua pemakaman, Yuda tersebut hidup kembali jadi Syamiri yang kemudian menjadikan Paulus sebagai nabi dan rasulnya. Sama persis dengan ahli kitab Wahabi. Sebuah ajaran nabi palsu Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka memusuhi Allah dan Nabi Muhammad. Para sahabat Nabi dan ulama secara totalitas dengan menggunakan Al-Quran dan hadis yang wajib dikiblatkan kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Mereka menghukumi semua non-Wahabi sejak Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad sampai tibanya kenabian dan kerasulan Muhammad bin Abdul Wahab adalah kafir dan musyrik. Bagi Wahabi semua yang non-Wahabi halal darahnya dan halal hartanya untuk dibunuh. Dan membunuh orang musyrik itu akan masuk surga. Ajaran ini adalah ajaran teroris Zionis dari Yahudi Kobalah serta sekutunya dari Ad-Dajjal yang sekarang ini telah terbukti logo mata satu dan istanahnya sudah dibangun oleh Zionis di puncak Gunung Habsi yang berada di antara Mekah dan Madinah. Bagi umat Islam, Wahabi lebih menyesatkan dari Nasrani dan Yahudi karena misi Yahudi dan Nasrani semuanya terwakili oleh agama ahli kitab Wahabi sebagai komunitas agamawan terdekat dengan umat Nabi Muhammad. Mereka juga menolak adanya kebangkitan Nabi Isa dan Imam Mahdi, kecuali kebangkitan Ad-Dajjal yang oleh umat Nasrani adalah Yesus Kristus dan menurut keyakinan Yahudi adalah Lucifer. Keyakinan Yahudi ini benar adanya itulah Tuhan Yahudi atas pengkhianatan Syamiri itu Nabi Isa ibnu Maryam dan Imam Mahdi akan dihadirkan kembali oleh Allah.
untuk membuat perhitungan kepada Asy-Syamiri. Ketahuilah, itulah dia Tuhannya para nabi palsu dan pengikutnya dan akan Allah hadirkan di hadapan para penyembahnya bertempur dengan Nabi Isa ibnu Maryam. Beliau memperlihatkan kemampuannya merajam utusan iblis yang dirasuki Lucifer. Itu di puncak Bukit Habsi di hadapan umat Wahabi, Syiah, Ahmadiyah CS, Yahudi, Kristen, dan lainnya. Musuh utama ahli kitab Wahabi adalah Aswajah di Indonesia, kaum separatis yang dibantu oleh ahli kitab Nasrani untuk menghujat Nabi Muhammad SAW dan umatnya yang menjaga akhlakul karimah, berbangsa, bernegara dan beragama yang Bhinneka Tunggal Ika. Sikap permusuhan kebencian Wahabi karena ulama asal Indonesia sebagai penyelamat kitab-kitab asli para ulama dari kebrutalan mereka membakar kitab-kitab Aswajah, yang merupakan pusat Aswajah di akhir zaman. Ingat sabda Rasulullah bahwa masa umat Islam itu 1500 tahun saja, sekarang tahun 2021. Sementara wafat beliau di tahun 634 Masehi. Beliau hidup di Mekah selama 12 tahun dan di Madinah selama 12 tahun. Terhitung dari akhir tahun 2021 ini, hanya 113 tahun lagi umur umat Islam itu game over. Selebihnya dihuni oleh manusia yang akan menerima azab yaumil kiamah, termasuk para ahli durjanah yang sudah almarhum akan merasakannya azabnya kecuali rombongan para nabi, para sahabat Rasulullah, para ulama dan muslimin wal muslimat yang mendapat syafaat doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dipanjatkannya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Renungkanlah NKRI harga mati. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar kita sama memperoleh pahala baiknya dari Allah. Amin.